Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini sudah hampir-hampir terakhir, ini neraka bagian yang terakhir ya. Ya, cukup panjang, 50 slide lebih hari ini. Nah, kalau kita mengingat ya, ini doktrin Kristen. Sekali lagi kita hanya membahas yang di dalam kehidupan bagian kita. Doktrin Kristen yang menyerang neraka, universalism, pemusnahan, purgatori, penyucian sama Kristen progresif. Nah, ini 2 minggu lalu. Minggu lalu kita bahas, ingat ya, tidak ada satu catatan di Alkitab satupun setan itu penguasa, setan itu penyiksa di neraka. Ingat ya, iblis itu bapa segala dusta. Ya, Alkitab mengatakan iblis bukan bos, tapi dia dihukum di neraka. Dan siapakah penguasa neraka? Bukan iblis, Tuhan Yesus. Penguasa kematian dan penguasa neraka. Ya, disebutkan di situ. Nah, hari ini kita lanjutkan ya. Jadi iblis, antikris, nabi palsu, itu tritunggal setan ya, tritunggal iblis. Dan pengikutnya itu malaikat-malaikat yang jatuh, roh-roh jahat. Alkitab katakan mereka disiksa siang dan malam. Bukan seperti penglihatan pendeta-pendeta yang besar itu dan mengatakan mereka melihat iblis menyiksa. Tidak ada catatan di Alkitab satupun. Neraka diciptakan untuk iblis. Neraka bukan taman hiburannya iblis. Neraka diciptakan untuk iblis, dihukum. Dan itu sebabnya dia cari orang supaya tidak percaya Yesus dan menolak Yesus. Ingat ya, mana yang dipercaya? Tradisi dari abad pertengahan, ya, dongeng abad pertengahan, seni abad pertengahan. Neraka itu bosnya iblis. Manusia masuk neraka dengan bos iblis. Tapi Alkitab berkata, enggak. Kamu sendirian di sana. Enggak ada iblis di situ. Ya, setidak-tidaknya ada teman di sana. Itu mungkin saya ingat bercanda zaman sekolah SMA. Kamu anak pendeta, kamu kok nuakal sekali. Kamu masuk neraka, gak apa-apa, banyak temennya di situ. Nah itu, saya ingat masih itu dulu ngomong kayak gitu ya. Tapi menyesal saya tarik lagi itu ngomongan itu. Betul, banyak orang di neraka. Tapi saudara gak bisa lihat. Kenapa gak bisa lihat? Karena Alkitab bilang kegelapan yang paling dalam. Jadi ada banyak tapi gak bisa melihat. Ingat ya, tradisi mengatakan tubuh menderita ketidaknyamanan yang ringan. Alkitab tidak. Kamu akan menderita oleh api neraka yang kekal, api dan belerang dan digerogoti oleh ulatnya yang abadi. Jadi makan terus seperti itu. Nah, tradisi mengatakan itu setan penyiksa. Salah besar. Ya, kita simpulkan dari Alkitab, iblis disiksa di sana. Iblis dihukum di sana. Ya, jangan tertipu bahwa iblis bapa segala dusta. Nah, tradisi mengatakan neraka itu di bumi yang solid, padat maksudnya. Di gua-gua, ya, di lumpur-lumpur, salah besar. Alkitab mengatakan neraka itu lautan api. Limnetupuru dalam bahasa Inggrisnya ya. Lautan, danau api. Tradisi mengatakan manusia yang menderita, hanya saja manusia menderita. Alkitab mengatakan iblis juga dihukum. Nah, yang dilihat oleh pendeta-pendeta yang besar-besar itu, penglihatan mereka. Setan memerintah dengan tombak garpu 3. Ada yang seperti sabit panjang. Ya. Sabit rumput yang seperti itu. Saudara mesti ngerti, itu gambaran di abad pertengahan itu. Ya, Alkitab mengatakan iblis dilemparkan ke dalam neraka, dia tidak bisa pakai kekuasaannya. Dia dirantai di sana, dia disiksa di sana selama-lamanya. Ingat ya. Sekarang pertanyaan orang adalah, nah ini seringkali jadi jokes ya, jadi guyonan.
masuk neraka. Ada iblis di situ. Oke, masuk ruangan smoking or no smoking, katanya gitu saudara ya. Nggak bisa itu. Kalau orang bertanya, ada enggak tingkatan hukum dan di neraka? Kalau melihat dari apa yang Yesus katakan. Nah, Yesus mengatakan 3 tempat ini ya. Kapernaum, Korazim, dan Betsaida. Lihat ya. Dari 3 level ketinggian ya. Dari tempat ketinggian 3 tempat ini yang berbeda ya, tingkatan yang berbeda, saya merasa bahwa Yesus mengindikasikan bahwa neraka itu bertingkat hukumannya ya. Ayo baca. Matius pasal Matius 11 ayat 20 sampai 23. 2, 3. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Amin. Lihat ya ayat 23, sebetulnya dalam bahasa aslinya, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke surga? Tidak. Engkau akan diturunkan dalam dunia orang mati. Nah lihat ya, Kapernaum itu yang paling rendah. Di atasnya sedikit itu ada Betsaida, Korazim itu lebih tinggi. Nah dari ayat ini bisa dipahami ya, oh berarti ada tingkatan-tingkatan. Tapi itu tidak mengurangi derajat hukuman, tetap kualitasnya neraka. Ya, tapi intensitasnya, bagian-bagiannya itu berbeda. Nah siapakah penghuni neraka? Nah, saya berkata Yudas sang pengkhianat. Ayo kita baca ya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-25. 2, 3. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Amin. Selalu banyak orang memikirkan keselamatan itu bisa hilang. Kenapa? Ya ini salah satu buktinya. Yudas ikut Yesus, lalu di bagian terakhir dia bunuh diri, nah makanya dia masuk neraka. Nah orang banyak memikirkan makanya keselamatan itu bisa hilang. Nah ini kebingungan banyak orang kan. Loh Yudas kan dipilih. Nah kayak dengar Alkitab ya. Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Kamu telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Yudas juga dipilih. Tapi dia masuk neraka seperti itu. Nah tapi harus dipahami ya. Ayat ini selalu minggu kemarin saya seminar ya. Saya di mana? Kapan hari di Tasik ya. Nah lalu kemarin Selasa saya juga ngajar-ngajar pendeta-pendeta pedesaan. Ayat ini selalu harus dipahami. Ayo baca Yohanes 6 ayat 64. 2, 3. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula, dari awal siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Siapa itu? Yudas. Jadi Yudas itu ini ya, mesti dipahami ya. Ada orang-orang Kristen beragama Kristen. Jadi ikut Tuhan ke gereja. Nah ini saya cerita yang lain ya. Tapi gambarannya sama. Tapi hanya simpatisan, hanya beragama Kristen, tapi belum percaya dari awal mulanya. Dan ini Yudas.
Dulu dia dipilih kan? Iya, dipilih jadi murid. Bukan dipilih untuk diselamatkan. Harus dipahami seperti itu. Dan kemarin kita sudah belajar ya. Saya lupa khotbah di mana itu ya. Di sini mungkin ya. Bagaimana? Oh ya, minggu kemarin. Kalau saya masih ingat ya. Yudas dia memilih sendiri dalam tanggung jawabnya untuk menyerahkan Yesus. Sekarang saya katakan kenapa neraka itu ada tingkat-tingkatan. Salah satunya yang dikatakan dalam Alkitab seperti ini ya. Ini istilah neraka. Dalam perjanjian baru bahasa Yunani pakai kata Hades. Dalam perjanjian lama pakai bahasa Sheol. Nah, dua-duanya diterjemahkan sebetulnya dunia orang mati. Hanya yang membedakan perjanjian lama dan perjanjian baru, Sheol, dunia orang mati. Bagi orang Yahudi, dunia orang mati itu dibagi dua. Jadi dunia orang mati yang di dalam Tuhan itu upper Sheol, Sheol bagian atas. Nah, namanya Firdaus. Kalau dunia orang mati yang tidak percaya itu yang lower, bagian bawah. Nah, Hades dan Sheol yang paling bawah ini ruang tunggu. Ya, ruang tunggu saya keluarkan saja lah semuanya ya. Ini ruang tunggu sebelum pengadilan terakhir. Jadi orang yang tidak percaya mati di segala abad dan zaman. Kalau sudah masih ingat pengadilan takhta putih besar ya. Dari zaman perjanjian lama atau perjanjian baru nanti di masa depan. Kalau mati roh jiwanya nunggu di sini. Nah kalau ini Hades, Sheol ini kadang-kadang diterjemahkan neraka, kuburan, kematian, kerajaan maut, alam maut. Itu istilah-istilah yang sama persis. Nah, kalau saudara masih ingat saya pernah terangkan ini. Nah lihat ya. Dari gambar strip orang mati. Nah lalu roh orang sesat. Nah itu tunggunya di sini. Ini ruang tunggu. Ini namanya Hades dan Sheol. Kalau ditanya apakah ini neraka? Sejenis neraka. Jadi kalau orang itu menolak Yesus, orang tidak percaya Yesus, ruang tunggunya itu seperti ini. Apakah ini sudah neraka kekal? Saya jawab belum. Karena mereka harus diadili. Makanya sudah lihat ya, gambar yang paling ujung, mereka harus dibangkitkan, masuk ke takhta putih besar, lalu diadili neraka kekal baru. Nah kenapa tidak langsung? Ya karena Tuhan itu maha adil. Orang tidak percaya, orang percaya pun juga harus diadili. Ya. Jadi Hades itu bagi yang belum diselamatkan pada saat kematian, roh jiwanya itu lari ke sini, ditaruh di sini. Ini ruang tunggu yang setara dengan neraka, tapi menunggu penghukuman kekal, neraka kekal di akhir zaman. Ya, kita sudah belajar pengadilan takhta putih besar. Jadi ingat ya, tradisi omongan, maaf pendeta-pendeta yang kemarin itu yang kita lihat. Jadi orang-orang mati tidak percaya dibawa sama setan. Salah besar, tidak bisa. Karena ketika orang itu mati, lalu matilah Lazarus dan dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Berarti sama. Orang yang di luar Tuhan, malaikat juga yang bawa. Harus dipahami itu ya. Yang kedua, habis Hades ya, ruang tunggu itu. Kedua itu namanya Gehenna. Jadi suatu tempat yang jauh dari dunia di tepi alam semesta ini dunia roh ya. Nah perjanjian baru itu menggunakan istilah Gehenna itu untuk tempat penghukuman terakhir. Ya, Gehenna dari kata Gehinom, ya, lembah, hinom, tangisan, ratapan. Itu istilah Ibrani ya. Makanya perjanjian lama disebut sebagai lembah Hinom. Nah, bahasa Arab menyerapnya dan dipakai dalam kitab mereka neraka jahanam. Itu abad ke-7. Tapi Alkitab sudah menulis jauh sebelumnya. Kalau di perjanjian baru 7 abad sebelumnya sudah ditulis Alkitab. Ya, mereka menyerapnya jadi bahasa serapan yang jadi istilah neraka jahanam mereka. Jadi ini istilah
sejarah kenapa Gehinom itu dipakai sebagai istilah neraka. Nah, ini lembah Gehinom. Kalau saudara pergi ke Israel, di hari terakhir di kota Yerusalem kita keliling gitu ya. Nah makanya saya tanya sama tour guide saya, Rudy, where's Gehinom? Show me, dia bilang gitu. Tunjukkan sama saya. Lalu dia tunjukkan tempat. Ya persis, tidak berubah. Jadi tempat ini nggak dihuni sama orang. Ini bagian selatan di lembah Yerusalem. Karena dulu ini tempat pembuangan sampah. Pembuangan mayat-mayat. Tempat orang Israel dulu menyembah berhala, Baal, Moloch. Dan akhirnya dibakar mati seperti ini. Lihat ya. Patung ini namanya Dewa Moloch. Ini dewa sesembahannya orang Bani Amon. Bani Amon menyebutnya Pilkom. Ya. Nah, saudara lihat imam, itu bukan Lewi, itu imam sembarang ya. Bawa nyerahkan bayi. Nah, saudara lihat yang di bawah itu, yang nyembah itu mamanya, papanya. Nah, di situ ada orang bawa tambur. Dung 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 dung. Nah, itu membuat supaya penyembahan Milkom atau Moloch ini dipahami. Jadi di dalam kursi itu ada ruang perapian terbakar. Seperti itu ya. Nah, di Moloch ini yang tangannya gini, di perutnya itu lubang. Jadi dari kursi itu dapur api dan anak itu bayinya sendiri dilemparkan ke dalam situ. Nah, itu namanya Moloch gitu. Makanya kenapa Tuhan benci sekali. Ayo kita lihat klipnya, tapi bahasa Ibrani ya, tapi pakai bahasa Inggris. Suaranya. Oh, balik nih. Oke. Ritme lagu itu orang dibawa pengaruh itu minum juga ya. Mereka masuk, teriakan bayi itu terhalang oleh bunyi-bunyian itu ya. Mereka orang tuanya mendekati patung Moloch itu, nah, diberikan seperti ini, dimasukkan ke dalam itu seperti itu. Penyembahan Moloch ini ada tersebar di seluruh daerah Asia gitu ya. Ini di Afrika, ada di sini, Afrika Utara. Nah nanti kalau sudah terbakar, kerangka bayinya ditaruh di tempat ini. Jadi banyak ditemukan dari Israel, Kanaan. Nah ini tempatnya seperti ini. Jadi lembah Hinom, ini tahun 1900 dan foto yang terbaru yang kita lihat itu sama persis. Jadi Gehinom, lembah ratapan, lembah tangisan ini segala mayatnya hewan, penjahat, sampah, kotoran dibakar di sini. Dikonsumsi sama api yang terus menyala. Ya, ayo kita lihat klipnya itu ya. Ya, kita lihat klipnya itu. Suaranya jangan lupa. Nah ini tempat itu. Lembah Gehinom. Lembah Hinom. Istilah neraka diciptakan. Berasal seperti itu ya. Gehinom, Ben Hinom. Ya, di kaki Gunung Sion. Di Yerusalem di situ, di lembah situ lihat. Penyembah berhala mempersembahkan anak-anaknya kepada berhala mereka di sini. Dan orang Yerusalem juga melakukannya. Mereka menyembah, mereka membangun berhala di situ. Dan mereka membakar anaknya dalam api, dipersembahkan kepada Baal. Yang aku tidak pernah perintahkan, kata Tuhan dalam Yeremia. Imam-imamnya pakai bunyi dung 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 supaya papanya tidak bisa dengar tangisan bayinya ya. Dan bayinya akan dibakar. Saudara tega nggak mempersembahkan bayi sendiri, anak sendiri? Api tetap terbakar dengan ngasih sulfur. Jadi baunya itu menyengat
Ini kan dari lembah ya, naik terus gitu, seperti itu. Ya, saya lihat ya di sana kota Yerusalem di ujung sana itu. Jadi tempat ini akhirnya menjadi tempat pembuangan sampah dari kota, di mana mayat-mayat itu kriminal dan mayat binatang dan semua sampah itu dibuang di sini ya. Makanya baunya itu sampai bermil-mil jauhnya, bau asap itu. Nah, jadi dari latar belakang yang seperti ini, metafora cerita Gehenna ini, makanya istilah Gehenna ini dengan latar belakang di perjanjian lama seperti ini dipakai dalam perjanjian baru. Ini neraka akhir. Orang yang sudah jatuh dosa berkali-kali diperingatkan dari konsekuensi dosanya. Makanya pembuangan terakhir itu di Gehenna. Dan itu sekarang menjadi istilah bagi neraka kekal yang terakhir itu. Ingat ya, ada namanya Hades, Sheol, itu ruang tunggu. Lalu nerakanya namanya Gehenna untuk manusia. Nah, ada lagi neraka yang ketiga dalam Alkitab kita namanya Tartaros. Ini satu tempat di Gehenna, tempat malaikat yang jatuh. Ayo kita baca. 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat. 2, 3. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, kata neraka ini muncul dari kata Tartaros. Ingat ya, makanya itu beda. Ada lagi satu ayat ya di Yudas ayat yang ke-6. Memang tidak disebut Tartaros, tapi ini tempat nerakanya setan. Ayo kita baca 2, 3. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Jadi harus tahu, Tartaros itu tempat penghukuman malaikat yang jatuh. Karena ngerti ya? Jadi malaikat iblis, malaikat yang jatuh, setan-setan, roh-roh jahat itu, nerakanya itu namanya Tartaros. Itu kata Alkitab, bukan kata Yonatan. Sementara ruang tunggu orang yang percaya, seorang yang tidak percaya, namanya Hades. Sudah jelas beda. Alkitab sudah bilang beda, nggak sama tempatnya. Hanya iblis, bapak pendusta itu sudah menyebarkan hoax ini dari abad pertengahan. Penggunaan tunggal dalam perjanjian baru, ini nerakanya setan-setan. Jadi harus kita simpulkan ya, Hades Sheol itu ruang tunggu untuk manusia setelah kematian. Seperti neraka. Gehenna itu tempat penghukuman terakhir. Tartaros itu nerakanya setan. Saya bilang bro, beda bro, gak sama. Makanya saya katakan, wow, banyak orang ya hanya melihat, wah itu orang dipakai Tuhan loh Pak. Gak masalah, harus kita pahami kalau dia ngajar salah mesti diluruskan seperti itu. Gimana sih neraka? Tadi itu kan disebut dalam Wahyu kan lake of fire, limne, tupuros, ini danau, lautan. Tapi lautan api, nah harus dipahami. Nah ada Schwartz dia cerita tentang Alkitab dan ilmu pengetahuan. Nah ini yang digambarkan oleh Dante, kalau saya masih ingat ya. Minggu kemarin saya bahas
neraka itu yang dipahami oleh orang-orang Kristen yang salah itu sekarang. Semuanya diambil dari Dante, bukan dari Alkitab. Bentuknya padat, ya seperti ini. Kalau lautan api itu mungkin yang bisa kita tolong, yang bisa pahami ya, bintang, matahari. Ingat ya, suhunya 13 juta, 16 juta, kalau matahari kan 7 sampai 13 juta ya. Seperti itu. Nah, bintang, matahari kan termasuk bintang ya. Bintang paling dekat ya. Bintang itu padat. Tapi panas yang luar biasa akhirnya jadi gas. Gas karena tekanan akhirnya jadi cair. Dan itu yang kita lihat di permukaan matahari yang kita cuma lihat ya dari sini tidak kelihatan ya. Nah, ini lautan api itu seperti bintang-bintang dan seperti matahari. Ya kita lihat klipnya ya. Nah ini. Jangan dipateni Tora. Nah, lihat ya. 7 juta, 8 juta derajat itu. Nah ini. Tapi orang enggak mati. Makanya kenapa perlu dibangkitkan, dikasih tubuh baru, gabung sama jiwa dan rohnya, lalu Tuhan buang ke dalam neraka kekal, lautan api, seperti itu. Ya, jadi manusia kenapa mesti yang dari Hades, roh jiwanya dibangkitkan, dikasih tubuh, ya tubuh kan tubuh seperti kita. Tubuh yang supaya bisa bertahan di neraka. Karena hukuman neraka itu enggak 1 tahun, 2 tahun. Nah, karena ajarannya yang api penyucian ya cuma 5 tahun, 10 tahun lalu pindah ke surga. Enggak ada. Ingat ya, lautan api yang tidak terpadamkan. Ada kata asbestos, tak terpadamkan. Nah itu kan dipakai sebagai bentuk atap ya. Baju asbestos seperti itu. Ya, ingat ya, berarti manusia tubuhnya dibakar tapi tidak musnah seperti itu. Ini tempat yang kedua, tempat kenangan dan penyesalan seumur hidup. Sadar, tidak ada yang koma, tidak ada yang tidak sadar. Tuhan ciptakan tubuh kita ini, kalau kita sedang tidak kuat, kita ini pingsan. Lihat ya, saudara sakit, dia punya sakit, tiba-tiba pingsan. Orang ditabrak kecelakaan, lalu pingsan. Kenapa? Supaya tidak bisa merasakan sakit itu. Tapi ini sadar, tidak koma, dalam kesadaran penuh, tidak ada pengharapan sekali. Nah, kesedihan, penyesalan seumur hidup. Tubuh, jiwa, rohnya dikumpulkan di situ. Oke, itu bayangan apinya ya dan penyesalannya. Yang ketiga ini melengkapi kegelapan yang paling dalam. Ayo kita baca Matius 8 ayat 12. 2, 3. Akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling, wow, ini 2 ide yang sulit. Ya, api berarti ada cahaya, ada terang. Tapi ini api ini gelap. Makanya saya katakan, you nggak bisa lihat di sana. Outer darkness, kegelapan yang ada di luar bahasa Indonesia. Berarti kita tahu, tidak bisa lihat. Kamu sendiri di sana. Jadi pengen membayangkan ya, masuk di neraka. Ini contoh ya, tenggelam, bluk, keluar lagi, geluk. Lalu kita, halo bro, tenggelam lagi. Geluk, dari mana bro? Tenggelam lagi, masih ada hiburan. Bisa ngobrol, bisa sharing. Tidak bisa sama sekali. Yang keempat, tempat kesengsaraan dan penderitaan. Ayo baca Wahyu 14 ayat 10 dan 11. 2, 3. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Lihat, bukan iblis. Ayat 11. 2,
3. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa telah menerima tanda namanya. Jadi ingat ya, ini tempat siksaan siang malam selama-lamanya. Siksa api dan belerang, ratap tangis dan kertak gigi. Tangis itu jiwa. Kertak gigi berarti fisik. Ingat ya, penderitaan emosional, jiwa, tangis, kesedihan, duka cita. Kertak gigi berarti penderitaan fisik. Kalau sudah pernah ingat, saya pernah cerita ini. Ini Pastor Ian Pesley, dia khotbah tentang neraka, di jemaatnya berapi-api. Jadi kalau saudara tidak bertobat, nah ini seperti ini. Saudara akan disiksa di situ. Buka hatimu untuk Yesus. Kalau tidak engkau akan menderita ratap tangis dan kertak gigi. Lalu di situ ada oma-oma duduk di depan, angkat tangan. Pastor, saya ompong semuanya. Wih, berani-beraninya. Hamba Tuhan itu diam dan berkata, tenang oma, kalau oma di neraka nanti Tuhan kasih gigi, katanya gitu. Harus dipahami ya. Jadi jangan main-main sama surga. Next, tempat kesengsara di mana cacing dan ulatnya tidak pernah mati. Nah ini yang harus kita pahami ya. Tempat kenangan penyesalan seumur hidup, api tapi kegelapan, penyiksaan. Tapi di situ ada cacing dan ulatnya menggerogoti. Selama-lamanya. Tempat kehausan. Jadi tidak ada air, tidak ada kelembapan udara, bentuk apapun sungguh kering. Dan bayangkan bagaimana keringnya mulut itu. Makanya kalau sudah masih ingat orang kaya itu, Abraham minta tolong Lazarus mencucukkan jarinya ke dalam air, membasahi. Ini tempat pemisahan. Ingat ya, Alkitab bilang kematian kedua lautan api. Nah banyak orang gak bisa paham ya. Kematian pertama, jiwa roh kita ini terpisah dari tubuh. Kalau kita orang percaya, jiwa roh kita ke Firdaus. Tubuhnya dikubur. Nah, itu kematian pertama. Tapi kematian kedua terpisah dari hadirat Allah. Wah ini bahaya sekali. Disiksa selama-lamanya. Di depan anak domba. Tapi mereka nggak bisa lihat seperti itu. Ini tempat yang keenam, tempat murka ilahi yang mutlak. Karena disebut cawan murka Tuhan ya. Cawan kan kemarin mudah tumpah ya. Dan disebut aionios, kekal selama-lamanya. Nah, kalau sudah nonton sepak bola kemarin, sekarang ada ya, babak pertama, babak kedua, ada break saudara. Wah, saya baru tahu aturan itu ya. Stop, kayak pemain basket kan, stop. Pembagian minum, time out. Nggak ada di neraka. Berhenti dululah 10 menit, tidak ada. Ini kesaksian pengalaman pelayanan reference itu bahasa Inggris ya untuk pendeta. Artinya yang terhormat. Pendeta itu kan disebut waktu itu ya, Harold Smith. Suatu ketika dia berkhotbah tentang neraka di gereja kecil itu. Nah di depan itu ada anak perempuan umur 14 tahun. Dan Harold Smith itu dalam akhir khotbahnya menantang jemaat. Engkau harus percaya Yesus, karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Siapa yang belum terima Yesus, mari maju ke depan. Roh Kudus sudah bicara sama Harold Smith ini. Aku mau menyelamatkan gadis 14 tahun itu. Mamanya sudah dorong-dorong dia, papanya dorong-dorong dia untuk percaya Yesus, maju ke depan, menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Tapi anaknya itu, ingat ya, sudah 14 tahun, sudah ambil keputusan itu dirinya sendiri.
Gak mau maju. Harold Smith kasih waktu 5 menit lagi, panggilan lagi. Saya tunggu 5 menit lagi siapa yang mau menyerahkan hidup sama Tuhan. Sampai lewat, dia gak mau maju dan selesai ibadah ditutup. Papa mamanya pulang dengan anaknya, papa mamanya duduk depan bawa mobil. Pakai seat belt, anaknya ini di belakang. Musim salju, mobilnya terbalik. Bluk. Ya selip seperti itu di tengah jalan. Papa-papanya pakai seatbelt bisa keluar, tapi anaknya terjepit sama kursi di tengah. Mobil kondisi terbalik, bensin sudah keluar semuanya itu. Lalu datanglah mobil lewat, ada satu orang besar badannya, diminta tolong untuk buka pintu supaya anaknya keluar. Nah yang nolong ini bawa rokok ya, jadi dia buang rokoknya, dia buka pintu, tapi rokoknya dibuang persis jatuh ke ceceran bensin. Mobil itu terbakar, buang. Dan anak itu masih terjepit, tidak bisa keluar. Di tengah-tengah itu mamanya bilang, oh nih serahkan hidupmu sama Tuhan. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Percaya Yesus. Satu perkataan yang keluar, terlambat ma, terlambat. Dan ada suara lagi. Ayo baca ayat ini. Yesaya 38 ayat 18, 2, 3. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan. Ingat ya, mungkin buat anak yang masih kecil, bayi. Oke, itu namanya the blue area. Anak itu belum bisa ambil keputusan. Makanya Korintus pasal 7 katakan orang tua itu menguduskan anaknya. Jadi kalau bayi anak Tuhan, kalau dia mati belum terima Yesus, dia punya hak spesial masuk surga. Ya. Tapi kalau sudah dewasa seperti ini 14 tahun, makanya penting buat kita ya, para orang tua harus dengar baik-baik. Anakmu, anak kita harus dibimbing terima Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat. Itu tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu. Kenapa? Bagaimana cara kita memimpin dan membimbing mereka untuk menerima Yesus. Itu penting daripada terlambat. Kalau saudara masih ingat kenapa saya tiap kali doa sekolah minggu. Supaya mereka terima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Dengar-dengar guru sekolah minggu. Pimpin juga anak-anakmu. Untuk selalu dibawa kepada Yesus Kristus. Ya, menerima Yesus sebagai juru selamat seperti itu. Kenapa? Kalau sudah terlambat orang mati tidak bisa mengucap syukur kata Tuhan. Yohanes 3 ayat yang ke-36. 2, 3. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah ini penting ya. Markus 16 ayat 16, 2, 3. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Penting buat kita, makanya kalau sudah urusan jiwa, nah itu bagi saya dan istri, ini ada orang yang perlu diselamatkan. Sesibuk apapun ditinggal. Karena urusan jiwa itu urusan surga dan neraka. Ayat yang terakhir kita baca. Yohanes 3:16, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Penting buat kita bawa keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, suami kita, ibadah tiap minggu. Supaya hidupnya dikuatkan, supaya imannya dibangun. Satu saat mereka mempertanggungjawabkan hidupnya dan
Dan saudara akan dituntut bertanggung jawab pada itu.